Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimerdekakan berarti tindakan Allah yang memerdekakan, bukan karena usaha manusia untuk membebaskan dirinya. Dimerdekakan dari dosa berarti kita bebas dari dosa dengan kasih karunia dari Tuhan. Apakah kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Mengapa kita jatuh di dalam dosa, bahkan bergumul di dalam dosa? Selama kita berada di dalam dunia ini, akan ada banyak tantangan yang harus kita alami. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan iblis di dunia ini. Dia akan terus bekerja untuk menarik kita menjadi pengikutnya, yaitu hamba dosa. Hamba dosa yang akan melakukan apa yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, karena kita sudah dikuasai oleh si iblis tersebut. Sebenarnya iblis sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjatuhkan kita, karena Tuhan telah mengalahkan kuasa dosa di atas kayu salib. Tuhan sendiri yang mengalahkan dosa, maut itu, supaya kita jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Lalu kenapa kita jatuh ke dalam dosa? Karena kita sendiri yang menyerahkan diri kita kepada iblis. Itu semua adalah keputusan kita. Itu semua adalah yang membuat kita akan jatuh ke dalam dosa. Memang merupakan dari kehendak kita. Kenapa? Ketika kita mengalami masalah yang berlarut-larut, ketika kita mengalami kekecewaan yang berat, ketika kita mengalami sedikit masalah dalam hidup kita, bergumul, ketika itu tidak ada jalannya, maka kita akan menjadi hamba dosa. Kita akan mudah tergoyahkan. Firman Tuhan pada saat ini mengukuhkan kita, menjadikan kita supaya menjadi hamba yang benar, hamba yang benar-benar sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi kita berbuat apa yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi mari kita berbuat apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, karena itu kita harus berjaga-jaga dan menjadi hamba kebenaran, sebab kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh kasih anugerah Tuhan itu sendiri. Mari kita menjaga dan menjadi hamba kebenaran, supaya kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kita memperoleh buah yang manis di dalam kehidupan kita kelak, karena kebenaran yang kita peroleh dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita ketika kita menjadi hamba kebenaran di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami hamba kebenaran supaya kami beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.